Di saat para pecinta CBR dari seluruh dunia masih menunggu kehadiran 250RR terbaru, AutoCariIndonesia.com mendapat keistimewaan dari Astra Honda Motor untuk menjadi salah satu media pertama yang menguji motor bersilinder ganda ini. Begitu diberikan kunci kontak all new Honda CBR 250RR, saya langsung tancap gas di sirkuit Proving Ground milik Bridgestone di Karawang, Jawa Barat. Tempat ini memang sudah biasa dijadikan tempat pengujian kendaraan oleh AutoCar Indonesia sendiri. Jadi sedikit banyak saya paham karakter aspal dan tikungannya. Kesan pertama yang membuat saya terkejut adalah bagaimana motor ini bisa mendistribusikan tenaga besarnya dengan halus dan dinamis. Honda belum bisa memberikan informasi berapa tenaga dan torsi yang dihasilkan, berhubung motor yang saya uji ini statusnya masih prototipe. Namun Honda memastikan kalau CBR 250RR terbaru ini memiliki torsi dan tenaga terbesar di kelasnya. Dan teknologi yang disematkannya pun bisa dibilang pertama di segmennya. Honda mengaplikasikan 3 power mode pada CBR 250RR ini. Jadi saya bisa memilih antara mode pengendaraan Comfort, Sport atau Sport Plus. Di lap 1, saya maksimalkan pengaruh Comfort terhadap performanya. Sesuai namanya, tidak ada yang istimewa di sini kecuali penyebaran tenaga yang gitu halus dan tak menyentak. Mungkin hal inilah yang menjadi daya tarik. Honda sepertinya berusaha membuat CBR 250RR ini layak dan nyaman dipakai oleh rider yang baru kali pertama merasakan motor 250 cm3. Manfaat lain dari penggunaan mode Comfort ini, penggunaan bahan bakar akan semakin efisien karena tidak adanya akselerasi yang berlebihan. Masuk lap 2, saya manfaatkan penggunaan mode sport untuk merasakan perbedaannya. Ternyata motor ini seperti motor yang berbeda, akselerasi lebih spontan dan tenaga yang disalurkan makin besar. Ini terbukti saat memacunya di lintasan lurus, saya bisa meraih kecepatan 150 km per jam di gigi 5. Yup, gigi 5, artinya masih tersisa satu gigi lagi untuk digunakan. Tapi sayang, kon-kon penghalang sudah berdiri tegak mengingatkan saya untuk mengurangi laju. Masuk di tikungan es, lagi-lagi saya diberikan kejutan. Paduan sasis tubular dengan swing arm aluminiumnya memudahkan saya meliuk-meliuk dengan baik. Ringan selalu identik dengan tak stabil. Nah, dia sebaliknya, semakin saya memacunya di tikungan, dia semakin stabil. Suspensi depan upside down dan monoshock di belakang buatan Showa menjaga saya dari goncangan berlebih saat melesat rebah di tikungan. Yang lebih menakjubkan adalah saat saya mengaktifkan mode Sport Plus di lap 3. Benar-benar untuk rider yang penggila kecepatan. Pada mode ini komputer membebaskan saya memutar tuas gas drive-by-wire-nya dengan penuh. Hasilnya bisa ditebak. Top speed yang saya raih meningkat jadi 170 km per jam di gigi 6. Andai lintasan lebih panjang, saya yakin bisa meraih angka lebih dari itu. Kembali masuk tikungan, tak ada yang berubah sedikit pun dari pengendalian CBR 250RR yang stabil. Malahan, bisa dibilang dia semakin lincah. Saya sempat over memutar tuas gasnya saat rebah di tikungan, namun tekan sedikit tuas rem ABS-nya, dan motor ini kembali di jalurnya. Sungguh pengalaman riding yang menyenangkan. Apalagi dengan posisi riding yang ergonomis, tak cepat
membuat lelah tubuh dengan estimasi harga Rp73 juta ABS. Tentu ini bisa jadi pilihan untuk Anda. Honda melalui Chief Engineer-nya, Tetsuya Kudo, yang datang langsung dari Jepang, menyatakan kalau 98% yang saya temui dan rasakan pada model prototipe akan sama dengan model varian masalnya. Artinya, presentase yang tersisa akan digunakan untuk penyempurnaan agar All New CBR 250RR ini nantinya sudah sempurna ketika Anda membelinya.